Hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tung tien. Sancai yang saya hormati, Haksu, Wense Jiao Seng, para tokoh. Sungguh suatu kebahagiaan pada hari ini kita dapat kembali menunaikan tugas kewajiban kita dalam beribadah pada minggu siang hari ini. Para tucin yang terkasih, pada kesempatan saat ini saya akan mencoba menyampaikan uraian agama mengenai kesadaran dan dosa. Ketika manusia di dalam kehidupannya, tentu ada hal-hal yang dilakukan, baik disadari maupun tidak disadari, akan melakukan suatu tindakan yang baik diterima maupun tidak diterima. Nah, itu terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga akan menimbulkan suatu akibat. Nah, akibatnya ini harus kita tahu seperti apa. Ketika kita berbuat suatu kesalahan yang tidak disengaja, ya, ada nggak orang melakukan perbuatan yang tidak disengaja? Ya, sehingga menimbulkan suatu kesalahan, ya. Kemarin kayak tukang es tuh, es teh. Maksudnya mah mungkin nggak seperti itu, tapi kenyataannya kan tanpa disadari akibatnya buruk, ya, meluas kan seperti itu, ya. Nah, itu kesalahan yang tidak disengaja, yang dampaknya mengakibatkan begitu luar biasa dampaknya untuk kehidupan bermasyarakat terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita menyadari bahwa tindakan kita itu tidak disengaja, ya, menimbulkan suatu akibat yang buruk, cepat benahi, perbaiki, ya. Artinya segera minta maaf, ya, perbaiki, ya, tidak akan diulangi lagi, ya. Ini tidak akan menjadi dosa. Tapi ketika kita, ya, sudah tahu tindakan itu, ya, tidak baik, lalu kita tetap lanjutkan, nah inilah yang mengakibatkan dosa, ya. Jadi merugikan orang lain, menyusahkan orang lain, menyebabkan penderitaan pada orang lain. Seperti apa, Bu? Gosip-gosip tuh. Kan gosip-gosip kan nggak bagus tuh. Yang jelek-jelek diomongin, ya kan seru. Yang jelek itu makin seru, ya. Iya, coba. Kalau yang jelek-jelek itu makin seru kalau diomongin, bener nggak? Karena akibatnya luar biasa gitu kan. Ya, tapi kalau yang baik-baik diomongin biasa-biasa aja gitu kan. Nah, ini ketika kita berusaha di dalam kehidupan meniti gitu loh. Bertahap demi tahap kita lalui, ya kan? Dalam hal-hal yang positif, pasti berkahnya ada, Bu. Ya, kalau pertanyaan saya nih, ya, siapa kalau di rumah sering ribut sama suami atau sama istri? Ada nggak? Ada, emang nggak ngaku. Ya, suami istri ribut aja tiap hari misalnya. Kalau nggak diribut nggak seru, Pak, tuh, Pak. Pasti ada tuh yang diributkin satu aja tiap hari biar seru rumah tangga, ada gitu kan. Ada komunikasi yang baik. Ada yang ributnya malam aja. Ya, kalau siang nggak ketemu, kerja suami istri di rumah nggak ketemu kan. Kalau udah ketemu ribut malam hari, didengar anak, dampaknya nggak baik. Ya, ini terjadi. Nah, itu terlalu, ya, selalu diulang-ulang seperti itu. Apa yang terjadi? Dosanya menumpuk tuh. Udah tahu itu nggak baik buat perkembangan anak, didengar, dilihat seperti itu, dampaknya kan secara psikis pada anak itu nggak baik, ya. Nah, dosa akhirnya terjadi ini, ya. Ya, sadari ataupun tidak, udah tahu itu disadari ataupun tidak seperti itu, terus dilakukan, terus terulang. Nah, ini bahaya sekali ini, ya. Ketika kita menyadari suatu tindakan itu tidak berakibat baik, segera benahi supaya dosa itu akan berkurang, ya. Tapi, Pak, kagak enak kayaknya, Pak, kalau nggak gosip tiap hari. Ya udah dah, terserah dah itu mah dah. Udah terserah, kembali kepada personalnya masing-masing. Udah tahu seperti itu nggak baik, tapi tetap dilanjutkan kembali kepada diri masing-masing, ya. Rohaniwan, para tokoh hanya menghimbau, ya, seperti Nabi ketika ada segerombolan anak muda yang ingin ketemu, Colo nggak senang. Itu anak muda ngapain mau ketemu Nabi? Berandalan seperti itu, Colo nggak senang, nggak mengizinkan. Kata Nabi, kamu nggak usah hiraukan itu ketika dia ada niat baik untuk ketemu aku, ya, tidak macam-macam artinya seperti itu. Kita terima, ya. Setelah dia bicara dengan aku, setelah itu dia seperti apa, aku nggak berhak mencampurinya. Kembali kepada personalnya masing-masing, seperti itu. Ya, jadi di sini kita hanya menghimbau rohaniwan, umat harus seperti ini loh, gitu kan. Besok jagang teh keliling misalnya, harus ya kan, jagang es teh keliling itu kan.
Seperti itu, ya. Borong silakan, nggak usah macam-macam ngomong apa segala macam yang berdampak gak baik seperti itu, ya. Maka rohaniwan itu kata orang lebih bermoral, ya. Rohaniwan lebih bermoral ketika perkataannya, gitu kan, dengan tindakannya itu selaras, gitu kan. Artinya dia mempertanggungjawabkan perbuatan, ya, dengan omongannya dipertanggungjawabkan selaras, gitu loh. Jangan mengarahkan umatnya seperti wah luar biasa, tetapi dirinya sendiri bobrok. Ya, seperti itu, ya. Pakaian rapi luar biasa, woi, dandanannya, woi, luar biasa dah, ya gitu kan. Tapi perilakunya rusak, bobrok, tidak seperti itu. Kalau saya tanya, kalau di antara Tocin nih, ini ada ratusan ini. 100 lebih kali Pak Bing ya. 100 lebih, ya kan? Kalau pertanyaannya siapa di antara Tocin semua pada saat tadi pagi sembahyang siapa? Oh. Belas sono kagak ada kayak itu. Sepi. Gitu ya. Ya, ketika bersembahyang pagi itu bagus ya. Baik, benar ya, emang diajarkan oleh agama, ya. Lalu bagaimana ketika dia nggak sembahyang? Apa dia menjadi orang yang nggak baik? Enggak juga, seperti itu. Iya kan? Ada orang ya setiap minggu dia nggak pernah ibadah, tetapi dia cecap tiap pagi misalnya, cecap setiap hari dilakukan sembahyang, puja bakti misalnya, cecap pagi sore dia sembahyang, tiam hio. Ya, ada yang seperti itu. Saya nggak butuh Pak yang namanya sembahyang ibadah kelitang, gitu kan. Yang penting bagaimana saya menerapkan ajaran leluhur saya setiap hari saya tiam hio, pagi sore setiap cecap puja bakti. Ada yang seperti itu. Jangan aneh tuh ya, ya. Bukan berarti mereka bukan orang baik, bukan berarti mereka orang yang tidak baik, begitu kan? Nah ini harus kita meneliti hakikat tiap perkara. Jadi kita nggak bisa memvonis dari luarnya saja. Bagaimana manusia itu menjalankan kehidupannya sehari-hari, ya? Di antara Tocin siapa yang lahirnya hari Minggu? Ada nggak? Saya nggak yakin nggak ada segini banyak orang lahir hari Minggu. Hari lahir cuma 7. Orang 100 orang lahir hari Minggu nggak ada, nggak mungkin. Dia takut, dia malu-malu, gitu kan? Ya, lupa hari bagus. Kalau Minggu nggak ada, anggap aja lewat dah. Minggu nggak ada, hari Selasa nggak ada juga. Oh ini kagak ada yang lahir ngitung hari kali, nggak ada harinya kali lahir ya. Ya, ada yang hari Selasa. 1-2 orang. Dari 100 lebih cuma 2 orang. Lupa. Saya tanya Pak Bing, tapi jujur jawab. Waktu kecil tuh hidupnya sedih ya. Hidupnya sedih. Jadi kalau mau pengen apa-apa tuh susah gitu kan. Coba dari kecil. Angguk. Ibu sama. Coba hari Selasa lagi. Pasti sama semua. Dari kecil hidupnya sedih. Ayo, kenapa bisa begitu? Bisa kan jawabannya? Karena semua itu ditetapkan. Ketika manusia lahir di atas dunia ini, gitu kan? Itu demi ketetapan masing-masing. Mulai hari apa, tanggal berapa itu punya hoki masing-masing, punya ketetapan masing-masing. Nggak bisa dipungkiri. Maka semua orang hari Selasa lahir, hidupnya dari kecil sedih. Baik secara finansial, perekonomian, ditinggal orang tua, iya kan, hidupnya menderita, itu pasti. Itu hari Selasa. Ya, di Konghucu dipelajari nggak itu? Bingung ya? Banyak sebagian orang nggak ngerti, nggak tahu bahwa di Konghucu itu semua yang nama perhitungan itu ada. Nggak bisa dipungkiri, ya. Maka ketika orang hari Selasa sudah ditetapkan nih, lu dari kecil lu sedih dulu nih, sedih. Ya, ntar di atas 20, 30 dia mulai menaik. Ada kebahagiaan yang diraih. Itu sudah ditetapkan seperti itu, maka nggak bisa dipungkiri. Ya, sulit pokoknya. Pokoknya orang Selasa, maka kalau mau lahir anak kita lahiran mau Selasa, tahan Bu, dorong lagi kalau. Ayo lo, pilih dah tuh, tinggal. Aduh besok hari Selasa perut udah mules gimana ini? Kalau ingat omongan saya tuh didorong lagi tuh, situ. Ditahan, dilakban biar nggak keluar tuh. Ya, itu memang demikian. Maka kalau kita mau lahir hari Selasa cepat ya,
Doa gitu kan, doa. Tapi kalau nggak ketahan juga ya udah lepasin aja lembu gitu. Gitu kan ya. Yang hari Kamis yang mana? Tuh, nggak ada. Bukannya nggak ada, malu-malu. Malu-malu. Mana hari Kamis nggak ada? Saya yakin ada di antara semua karakter hari Kamis ini. Ada ya. Orang lahir hari Kamis itu seneng ngayap, tau ngayap? Ngayap gitu, seneng jalan kemana? Dia pergi jauh-jauh dia seneng, keluar kota, merantau dia seneng tuh orang-orang hari Kamis. Gayanya semua gua, nggak ada yang bisa ngatur gua. Gua mau bagaimana gaya gua, perilaku gua nggak bisa ngatur tuh orang. Orang tuanya aja nggak bisa ngatur itu. Mangguk-mangguk di belakang. Mangguk-mangguk satu orang, iya bener. Ya, itu karakter hari Kamis ya. Jadi orangnya senang pergian, ya, senang jalan gitu, nggak bertahan di rumah. Gaya hidupnya terserah gua mau tinggal di mana, mau bagaimana terserah gua, lu nggak bisa ngatur gua. Tuh orang hari Kamis, ya, benar nggak Bu? Dia ketawa. Ya. Kalau hari Rabu siapa? Nggak tahu juga atau malu tuh hari Rabu tuh. Ya, kalau cowok ini hari Rabu nih cewek gitu kan, cowok gampang suka lawan jenis. Kalau ngeliat si anu, ganteng banget, gitu. Pengen banget gitu, nyubit gitu kan. Itu orang hari Rabu tuh, ya, pendendam. Orang hari Rabu pendendam. Jadi kalau udah dendam sakit hati dia, gitu. Juga karena usia ibu sekarang udah tua jadi keredam. Sifat pendendamnya itu menurun. Tapi ketika masih muda gitu, itu gejolak pendendamnya luar biasa itu hari Rabu. Kalau lu nggak gua balas Bu, pasti suatu saat kena lu. Diancem dia itu. Apalagi kalau sakit hati dia dulu tuh. Nggak ya. Mudah-mudahan jangan Bu seperti itu. Karena kalau hari Rabu sudah sifat pendendamnya timbul, parah dia. Parah itu luar biasa. Menyakiti itu. Ya, bagus Bu, saya tencaan seperti itu. Ya. Apalagi berhubungan dengan percintaan hari Rabu itu. Wah, luar biasa itu. Dikejar. Kayak Pak Bing misalnya Rabu, suka sama cewek itu, dikejar Pak Bing, biar ditolak berapa kali tetap dikejar. Luar biasa itu hari Rabu. Kalau masalah percintaan, luar biasa itu. Istilahnya kayaknya mah playboy Pak. Kayak playboy gitu. Kalau hari Rabu tuh lelaki itu. Ya. Hari Senin siapa? Takut. Lama-lama paling takut aja, nggak berani nunjukin hari. Tapi di dalam hatinya mah dia pengen tahu itu. Ya. Kalau hari Senin itu orangnya ya agak pendiam. Ya. Sepintas gitu, diam, tapi kalau udah kenal mah ampun. Bawel banget kalau udah kenal itu, bawel. Ya, dia kalau sakit hati dia di kamar aja dia. Diem aja di kamar dia kalau sakit hati itu. Iya. Ya, seperti itu ya. Jadi dia kalau bucin itu, kalau sakit hati, bucin banget gitu. Ya, sangat bucin kalau masalah percintaan. Itu orang-orang hari Senin. Dan dia gampang disukai orang. Karena sikapnya, ya, yang kelihatannya lembut, baik hati, itu orang-orang hari Senin kelihatannya. Tapi bucinnya luar biasa, kalau udah sakit hati, sebulan ngerem aja tuh bisa di kamar. Tuh, seperti itu. Hari Jumat, Sabtu. Ya, hari Jumat kelihatannya pendiam. Yang hari Sabtu agak pendiam kelihatan. Iya, kalem dia, bisa menyesuaikan kondisi keadaan, ya. Tapi sekali bertindak, luar biasa, sat. Harus beres, gitu kan? Itu, ya. Jadi semua punya karakter masing-masing. Dari 7 sifat 7 kelahiran itu orang punya karakter masing-masing. Itu nggak sama, beda. Yang sama cuma apa? Satu, apa? Satu sifat dari 7 karakter itu yang sama apa? Ya, kadang orang di dalam hatinya mempunyai keinginan. Keinginannya pasti semua sama. Ada salah satunya yang pasti sama. Apa itu? Pengen kaya. Kaya apa Bu?
Kayak materi, iya, kayak materi. Siapa yang nggak punya atau nggak ingin punya materi? Siapa? Berarti setuju semua. Tinggal pemanfaatannya, ya. Setiap orang beda-beda. Yang tadi tipe hari Kamis, ini punya duit, ya, harta. Wah, gue jalan-jalan, gue shopping. Ya, orang hari Kamis ngayap terus kemana juga, ya kan? Orang hari Senin dia agak apa? Ngerem. Gue mikirin masa depan. Gitu kan, mikirin masa depan dia. Orang hari Senin itu apa sih apa ya namanya, tahapannya itu dia benar-benar diseleksi. Ini untuk kebutuhan ini dia penuhin dulu nih, ya, gitu. Orang hari Senin itu detail banget, ya kan? Kalau orang hari Selasa, ya berpikirnya dalam, ya, mikirin keluarga dulu nih. Orang dalam dulu nih, rapihin gitu kan, keuangannya, finansialnya dirapihin tuh. Nah, setiap karakternya itu beda-beda. Gitu loh. Tapi punya satu kesamaan tadi, seperti si ibu katakan, ingin punya materi. Semua sama, orang ingin punya materi, kaya, gitu. Sama semua, keinginannya seperti itu. Tetapi penerapannya masing-masing tidak sama. Nah, ketika di dalam penerapan setiap orang kalau sama juga nggak bagus, ya, nggak bagus, ya. Semua pasti beda. Nah, ketika terjadi perbedaan itu, mulai apa? Percikan dikit-dikit tuh apa? Permasalahan dalam keluarga timbul tuh. Ya, apalagi punya pasangan suami istri, kalau mau apa-apa tanpa ngomong, tanpa komunikasi, diskusi, pasti terjadi percikan. Kebutuhan timbul, ya kan? Diterapkan, dipenuhi. Nah, ketika tidak mampu dengan baik dipenuhi semua itu, terjadilah hal-hal yang tidak baik. Ya, suami harus punya tanggung jawab memenuhi kebutuhan apanya? Ya, keuangan istri. Ya kan, secara finansial harus dipenuhi. Ketika suami nggak mampu memenuhi, ya gimana terjadi? Terjadi kan percikan, mulailah marah, ya, tidur sono di luar, gitu. Tidur di luar, diusir dari kamar, ya, dikasih bantal, dilempar, gitu kan. Percikan terjadi ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi. Inilah ada akhirnya apa? Timbulnya dosa, ya. Kalau seorang istri sudah berani mengusir seorang suami tidur di luar, hati-hati, ya. Hati-hati, Bu, udah dosa itu. Tindakan yang tidak baik, tidak menyenangkan kehidupan, ya, ya. Nah, apa, Bu? Pindah ke lain kamar kalau kamarnya ada banyak. Kalau kamarnya kontrakan, kamar satu disuruh pindah tidur di luar, ya. Kalau lelaki suruh tidur di luar, dia ngayap, Bu. Ibu harus tahu. Iya. Kayaknya jangan suruh mengusir lelaki, soalnya tidur di luar. Lah dia mau pengayap, Bu. Tidur di WC baru kunciin dari luar, dia diem dah tuh, Bu. Ya, maka setiap tindakan perbuatan yang dilakukan di dalam kehidupan rumah tangga harus diteliti. Ini menimbulkan dosa atau tidak? Kita harus sadar itu. Menyadari bahwa tindakan kita menimbulkan dosa atau tidak, kita harus tahu. Ketika seorang manusia, ya, menikah. Ketika menikah dianugerahkan Tuhan Yang Maha Kuasa seorang anak. Ketika dia mampu membesarkan anak dengan baik, memberikan pendidikan, budi pekerti, ya, dia menjadi orang tua yang bertanggung jawab, lulus. Ketika orang tua tidak bisa mendidik anaknya, membesarkan anaknya dengan penuh tanggung jawab, bagaimana apa yang terjadi? Ya, orang tua dosa kepada siapa? Bukan ke anak. Gak ada orang tua dosa ke anak, gak ada. Karena apa? Anak itu anugerah pemberian Tuhan. Ketika Tuhan menitipkan seorang anak kepada diri kita, maka kita harus bisa memberikan pendidikan, menanamkan budi pekerti dalam kehidupan seorang anak. Maka orang tua dosa kepada Sang Pencipta yang memberi kepercayaan itu. Iya? Apakah ada anak dosa ke orang tua? Banyak. Ada, Bu. Ya, coba kalau anak udah sukses, orang tua di panti jompo, ada ya? Siapa yang pernah di panti jompo? Nggak ada. Coba di China, ya, di Tiongkok, ada nggak panti jompo? Negara China itu tidak menerapkan yang namanya panti jompo karena seorang anak wajib berbakti. Maka di China sendiri ada hukuman ketika anak tidak berbakti. Sekarang udah mulai diterapkan tuh, saya udah baca. Anak tidak berbakti dapat hukuman dari negara. Hebat ya, luar biasa ya. Bakti itu ditekankan benar di Tiongkok itu.
Maka ketika di Tiongkok anak ketiga itu di apa Bu? Ada yang tahu? Ketika anak ketiga, maka kalau di Tiongkok itu keluarga berencana itu benar diterapkan. Anak ketiga harus keluar rumah, dikeluarkan dari rumah Bu. Jadi di Tiongkok itu anak cukup sampai 2. Maka kan waktu Olimpiade tahun kapan ada seorang anak asal dari Tiongkok yang membela negaranya bukan Tiongkok, ya, dari Barat. Nah, dia menjuarai suatu cabang atletik, ya, tapi asalnya dari Tiongkok karena dia anak keberapa dari orang tua yang di Tiongkok. Maka anak ketiga kalau di Tiongkok itu harus dikeluarkan dari rumah tangga itu. Nah, itu, ya. Maka yang namanya penduduk di China atau Tiongkok itu luar biasa kan, miliaran. Nah, itu yang terjadi, maka diredam. Bagaimana keluarga berencana itu harus benar-benar diterapkan. Anak cukup sampai 2. Kalau ibu, anak ibu berapa? Ya, ketika anaknya lebih dari 3, ya kalau zaman dulu sih nggak, biaya pendidikan nggak terlalu repot. Sekarang anak 2 aja biaya pendidikan gimana? Atau cimbaan? Pusing kan? Pendidikan anaknya 2 itu wanita semua, waduh pusing itu, enggak pusing. Maka ketika pemerintah menerapkan keluarga berencana itu benar-benar dilaksanakan. Jadi anak nggak boleh banyak supaya apa? Anak itu dibesarkan dengan penuh tanggung jawab, diberikan budi pekerti, pendidikan, gitu kan? Supaya semua menjadi orang yang beradab, tahu nggak beradab? Bermoral, gitu loh. Maka budi pekerti itu menjadi penting. Pendidikan agama itu penting dalam kehidupan keluarga agar manusia-manusia yang benar bersifat cincin itu lahir dalam keluarga tersebut. Ya kalau ibu, kalau saya tanya gitu kan, kalau saya tanya nih ya, di antara hari Minggu sampai hari Sabtu gitu kan, yang lahirnya malam siapa? Nggak tahu pasti, nggak tahu kan? Nggak tahu. Harus satu pemahaman bahwa ketika orang lahir malam biasanya aktifnya malam. Siapa yang aktifnya malam di sini saya tanya? Orang laki, orang laki nggak ada, orang cewek juga nggak aktif, gitu kan? Coba perhatikan deh. Orang yang senang keluarnya malam, ya kan? Biasanya dia lahirnya malam tuh. Tuh umum. Kalau dia senangnya mainnya siang, dia lahirnya siang. Ya. Kalau dia senang keluar mainnya misalnya sore, dia biasa umum lahir sore. Tuh. Kayak saya lahirnya malam, maka saya mengayap mulut tiap malam. Kegiatan saya setiap malam, Bu, ya semalam aja saya 2 malam itu keluar terus. Pulang bisa jam 1, jam 12, itu memang demikian. Nah, saya punya ceritanya nih, punya temen. Saya liatin, ini kok orang kalau keluar sore melulu ya? Saya bingung ya. Kamu lahir sore ya? Kok Bapak tahu? Iya, karena kamu aktif sore. Iya, emang saya lahir sore, Pak. Dia keluar sore aja tuh, begitu. Nah ini, keterkaitan lagi ketetapan bahwa Tuhan menetapkan manusia lahir di dunia itu mempunyai maksud dan tujuan. Maka di sini dikatakan dalam ayat, orang yang ada jadi raja, ya kan? Ada yang jadi guru, jadi rohaniwan. Apa tujuannya? Untuk membantu pekerjaan Tuhan. Ketika tahu apa yang menjadi pekerjaan manusia untuk membantu Tuhan, untuk memberi kedamaian hidup di dunia, maka cara metodenya beda-beda. Iya kan? Kalau rohaniwan memberikan penyuluhan, bimbingan seperti ini supaya hidup manusia tenang, damai. Tapi selepas daripada itu, apakah mampu kita mengontrol itu semua? Ya kembali personalnya. Seperti itu. Ya, bahwa seorang raja, guru, rohaniwan, hakim, jaksa, itu membantu pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Lalu siapa yang membantu pekerjaan manusia? Ya, ya kerjasamalah manusianya dengan manusia itu sendiri. Maka ada kata sancaya. Sancaya itu 3 hubungan. Manusia ke Tuhan, manusia ke alam semesta, dan manusia ke manusia. Ini harus ada kerjasama yang baik, ya kan? Ketika Raja Bu memimpin, ya, menjadi Raja Bu, ya. Raja Tio ini kan seorang yang kejam, lalim. Ya, maka dilakukan pemberantasan, penuntasan. Raja Tio disingkirkan, ya kan? Supaya apa? Tercipta kehidupan yang damai. Maka keberanian Raja Bu di dalam menetapkan bagaimana kehidupan manusia itu agar tenang damai, maka kejahatan-kejahatan itu ditumpas, diberantas, disingkirkan agar manusia mengerti kehidupan damai harmonis. Ya. Maka yang nama sifat berani itu dibutuhkan dalam suatu kepengurusan, ya, misalnya Majelis Depok,
Kalau nggak berani menindak seorang yang selalu, misalkan ada aja setiap makin, ada satu orang yang komplain dulu, ya kan? Ada loh. Siapa orangnya di sini? Nggak ada. Mudah-mudahan nggak ada, ya. Bisanya komplain ketika dikasih, yuk, lu komplain, lu cari solusi, dia bingung akhirnya. Ya, orang kalau sering komplain kasih aja. Kalau bapak sering komplain, jadi maksud tujuan bapak apa? Beri solusi pak buat kami. Biar mereka tahu, mengerti. Setiap orang komplain itu kan punya maksud dan tujuan. Tujuannya apa? Berikan solusi. Ketika memberikan solusi yang terbaik kita terima. Kalau solusinya buruk, bisa terima? Ya tidaklah. Maka manusia berusaha menetapi kehidupan ini atas kesadaran diri sendiri, gitu loh. Sadar nih diri sendiri, sadarin dulu. Maka kesadaran itu penting. Ketika kita sadar melakukan tindakan-tindakan itu kan teratur, perbuatannya jadi benar. Tapi kalau udah kesadarannya menurun, maka kalau orang koma, ya kan, tahu orang koma di rumah sakit itu biasanya atau di rumah, ya koma, udah nggak bisa ngomong, nggak bisa ngelihat, ya kesadarannya udah nggak teratur kan, mau apa pun nggak bisa, ya. Maka berusahalah ketika manusia dalam kesadaran yang fit, yang benar, itu lurus, ya, lakukan tindakan-tindakan yang tepat agar bisa menjadi teladan, gitu. Nah, contoh yang kemarin itu kan, udah tahu ulama, tokoh, ya, tapi tindakannya nggak lurus, nggak benar. Pada akhirnya seperti itu maksudnya, ya. Maka kesadaran kita menjadi penting supaya tidak menimbulkan dosa atas perbuatan diri kita. Gitu ya. Jadi dosa itu akan bertambah ketika manusia udah tahu itu salah tetapi tidak memperbaiki, menyadari, membenahi. Nah, itu dosanya terus menumpuk, gitu kan? Nah, sudah belum kita lakukan itu semua dalam diri kita? Kalau belum, mulai dari sekarang benahi. Karena ada orang, kenapa hidup saya berbuat baik udah, ibadah udah, yang namanya sosial dalam kehidupan udah, apa yang dianjurkan udah, tapi hidup saya begini-gini aja. Ada nggak? Ada, banyak pak, cuman nggak ngaku aja. Ketika kesadaran kita sampai di titik itu, apa yang kita harus lakukan? Ayo, sadar diri kita. Ya saya udah semua segala-galanya yang baik-baik sudah saya lakukan, tapi kok saya begini aja gitu. Sadar kan? Apa tindakannya gitu loh. Cepat benahi diri. Yang pertama, mengkaji. Mengkaji apanya? Tahu nggak? Yang namanya dalam satu kalender kan ada 30 atau 31 hari. Benar nggak? Coba pernah nggak ibu pahami bahwa di antara tanggal itu ada 6 tanggal yang tidak baik. Bukan hari. Semua hari baik, cuman tanggalnya. Itu dalam perhitungan, ya, ada yang nama tanggal tidak baik. Ya. Tuh, 13. 13, ya, angka yang dikatakan tidak baik. Coba siapa yang punya seri motor, mobil, totalnya 13, ada nggak? Perhatikan, ingat. Ada nggak? Nggak ada, mudah-mudahan nggak ada. Ya, di beberapa tempat ada. Saya tanya, ketika Anda punya kendaraan seperti itu, apa yang terjadi? Sering banget pak kecelakaan, kagak ditabrak, ya nabrak. Iya. Karena apa? Angka 13 itu menjadi angka tidak baik. Maka orang-orang lahir di angka 13 itu harus hati-hati. Mulai dah nih berpikir. Bukan saya mempengaruhi pola pikir, tidak. Memang kenyataannya demikian. Orang yang lahir di antara tanggal-tanggal ya di 6 itu, 6 tanggal itu, pertama, dia akan mempunyai suatu peristiwa yang tidak akan dilupakan seumur hidup. Saya pernah ketemu seorang anak SMP, ya kan, kelas 3. Pas mamahnya diminta, apa tolong lihat, pas lihat, waduh ini anak celaka, anak tanggal 13, gitu kan, kena ini. Saya tanya, pernah nggak ada kejadian bu, anak ibu mengalami suatu peristiwa yang akan diingat seumur hidup? Ada pak, kenapa? Waktu di kelas tensinya 200 per 100. Keluar darah dari hidung, telinga, mulut. Tuh. Nah inilah saya bilang bahwa akan mengalami suatu peristiwa yang akan diingat. Terus waktu di Nanggewer sama juga kejadiannya. Ya. Lihat, waduh, di antara lahiran kelima anak ibu ini yang satu bermasalah, saya bilang. Dia bilang, "Iya, Pak. Sampai saat ini juga bermasalah." Iya.
Nah ini ya, bahwa ketika seorang lahir di atas dunia ini itu membawa pengaruh siapa? Perbuatan orang tua. Nah, cepat sadar. Punya orang tua dikit lagi punya anak cepat sadar, apalagi muda-muda belum merit, cepat sadar. Ya. Jadi ketika orang tuanya baik, Tuhan akan memberi kebaikan pada anak-anaknya. Ketika perilaku orang tua selalu buruk, maka yang lahir pun demikian karena fotokopian. Kalau kita fotokopi kertas, buram udah buram kita fotokopi, hasil buram nggak? Ngerti dah, sadar kan? Cepat benahi diri. Apalagi mau punya anak nih misalnya, cepat benahi diri, ya. Jadi anak itu fotokopian diri kita. Ketika kita banyak berbuat buruk, hasil pun buruk. Gitu. Jadi anaknya ini lahir di tanggal-tanggal yang kurang baik. Ya, hati-hati nih. Ini pasti terkait karena semua dari hari serupa yang saya teliti sama seperti itu. Tanggal-tanggal ini, wah iya bermasalah, benar. Seperti itu. Maka kita harus berusaha menempatkan diri kita pada posisi yang tepat sebagai manusia yang berbudi luhur, yang berbudi pekerti, gitu kan? Ini menjadi penting buat diri kita, mempondasikan diri kita. Ketika pondasi rumah itu baik, ke atasnya juga akan dipasang dengan baik. Ketika pondasi rumahnya bobrok atau rusak, dinaikin berapa meter langsung ambruk. Itu maksudnya. Jadi pondasinya kembali kepada siapa? Diri kita. Ketika kita ingin punya menantu, benar kah Pak Bing? Dikit lagi punya mantu ya? Yang ini di sini ada ya. Iya. Teliti dulu. Maka kalau dilicikan, ketika orang mau menikah, anaknya dikaji nih anaknya, tanggal-tanggalnya. Cocok nggak nih? Ya, cocok nggak nih? Ketika cocok, lanjut. Nggak cocok, waduh ini berat nih. Gimana nih? Tanggung resiko nggak? Begitu kan? Tanggung resiko tuh. Harus siap. Ya dikasih tahu. Risikonya kalau kamu lanjut seperti ini, seperti ini. Siap, jalankan. Kalau cinta kan mau gimana tuh Pak Bing? Susah. Orang yang sekarang kan udah cinta Pak, maka dilabrak semua Kak. Pernah dengar nggak orang selisih 6 tahun itu nggak boleh? Pernah dengar nggak? Dengar Bu? Tahu? Ya. Tahu Pak Bing itu? Aksu Eka pasti tahu ya? Nggak masang alat kayaknya. Ya. Jadi ketika orang selisih 6 tahun, itu terjadi sebenarnya sama calon mantu Bapak. Dulu saya kan berteman ya sama Baan. Ketika dia cerita, ya ketahuan selisih 6 tahun, ditolak Pak Bing. Pulang aja, jangan dilanjut. Artinya apa selisih 6 tahun itu? Ya, ada 3 kemungkinan. Satu, ya, dia putus, ya, artinya stuck di situ, nggak punya keturunan, nih, ya, hoki, rezeki juga kurang bagus. Ya, diperhatikan. Usia juga akan terputus. Jadi bisa putus nih tiga-tiganya. Putus turunan, putus rezeki, putus usia. Itu terbukti terjadi sama rohaniwan kita. Ya, dia udah menikah, ya. Berapa tahun kok menikah? Udah 10 tahun. Sisi berapa tahun? 6 tahun. Saya kaget langsung, gitu kan? Kita kaji ya, coba perhatikan. Kok punya anak nggak? Nggak. Rezeki, kesehatan lancar. Nggak lama istrinya meninggal. Itu. Jadi dia putus. 6 itu kosong artinya. Kosong keturunan, kosong rezeki, kosong usia. Artinya putus. Maka orang selisih 6 tahun itu tidak dibolehkan. Kalau yang ngerti langsung, jangan. Ya kan? Jangan. Begitu, ngerti. Nah, ada lagi. Nih janda, belum lama cerita. Janda cantik Pak Bing. Nanti saya kasih tahu. Anaknya 1. Cerita kan, kenapa kamu putus sama suami? Begini Pak, saya sama dia kok rezeki saya malah nggak bagus, gitu kan? Nggak bisa memenuhi kebutuhan saya dalam materi, nggak bisa, gitu kan? Jadi dia sendiri tuh harus kerja keras itu si istri, gitu kan ya? Anak punya, ya sampai akhirnya dia harus putus gitu Pak Bing, karena permasalahan kecil. Pas kita lihat selisihnya 6 tahun, waduh celaka. Disinilah terjadi. Karena namanya selisih 6 tahun itu kalau dia nggak segera pisah, yaitu siap-siap 3 hal itu terjadi. Akhirnya dia pisah, Pak Bing. Ada yang ngasih tahu kali, mungkin dia pisah.
Setelah dia pisah, hidupnya lebih baik ketimbang dia punya suami. Oh, terjadi seperti itu. Ada seperti itu. Karena apa? Selisih 6 tahun. Nggak bagus gitu kan. Dia buru-buru mundur. Minta cerai. Saya sebut, berarti Anda janda. Oh enggak, saya menjandakan diri Pak. Ya, apa bedanya saya bilang. Menjandakan diri sama menjandakan gitu Pak. Jadi beda adanya. Ya, saya menjandakan, artinya saya yang memutuskan gitu. Bukan dia Pak. Jadi saya menjandakan diri saya gitu. Beda Ibu. Pada sama statusnya janda-janda juga saya bilang. Ya. Lah itu loh, mungkin harga diri gitu kan. Wanita kan harga dirinya luar biasa. Bener nggak Pak Bing? Coba tes aja kalau nggak percaya Pak Bing. Istri masih ada kan? Nah. 1 Pak Bing. Ada orang punya istri 2, akur Pak? Bisa akur. Kok bisa? Bisa. Ayo Pak. Ayo, nanti pada belajar rohaniwan dari saya. Emang ada ketentuannya Pak Bing. Punya istri 2 bisa diakurkan? Bisa. Dicari dulu. Cari dulu. Kelemahannya, sisi di mana dia harus stuck di situ. Ada. Nah, makanya kalau anak muda, kalau ingin kenal cewek, itu paling mudah. Gampang. Cari tanggal lahirnya dulu. Ya, cari tanggal lahir itu orang, kita akan tahu sifat dia bagaimana, karakter dia bagaimana, semua ketahuan dari A sampai Z ya. Sampai dia kalau ngambek seperti apa ketahuan. Ada ya di Konghucu? Banyak yang belajar? Enggak ada. Maka saya belajar itu tujuannya untuk apa? Memberi solusi kepada umat kita yang seperti saya tadi kan udah berusaha semaksimal mungkin dalam kehidupan, berbuat baik, beribadah dan segalanya. Kok masih seperti ini Pak? Artinya dikaji tanggal lahirnya dulu. Ya belum lama orang Gunung Sindur punya anak 2, ya punya anak 2, istri 1, suami 1. Bingung. Bingung apa? Secara materi kecukupan Pak. Kenapa kok rumah tangga saya seperti ini? Kenapa? Kalau enggak seminggu sekali istri yang sakit, anak yang sakit, gitu kan? Solusi bingung tuh. Ayo, rohaniwan kita bisa apa seperti itu? Ketika saya sampai ke sana, saya lihat letak rumah oke, udah bagus. Pas dilihat tanggal lahirnya, ketahuan. Tanggal lahir ibu dan anak ibu, ini sifatnya boros. Boros dalam tahapan, misal 1, gaya hidup, 2, apa? Penyakitan. Nah, akan periksa. Kalau anak sering sakit itu, lihat deh, tanggal lahirnya. Pasti dia jatuhnya pada tanggal yang kurang tepat. Sehingga dia lahir secara yang nggak bagus, ya nasibnya seperti itu. Kenapa? Perbuatan kembali orang tuanya. Oh, makanya ketika orang tuanya selalu berbuat baik di dalam kehidupan, anaknya pasti lahir di hari maupun di tanggal yang baik. Ya, perlu diketahui seperti itu. Ya, itu nggak dipelajari di agama lain, di agama Konghucu. Saya sendiri mempelajari itu dan memang benar adanya. Anak saya lahir mau hari Minggu, saya tahan Pak Bing. Saya doa aja sama Tuhan, Tuhan jangan hari ini, jangan hari ini. Tahan Pak Bing, tahan. Hari Senin bagus, tanggal bagus, bulan bagus, hari bagus, semua bagus, maka rezekinya siatin ceen, bagus, begitu Bu. Ya, coba kalau lahir di hari tanggal yang kurang tepat, kurang bagus, dari kecil aja udah boros, nggak sakit-sakitan mulu. Coba perhatiin, ada nggak? Nggak percaya? Kaji sama orang Tegal, anak cucunya, anaknya 2, lahir sebelahan, sebulan lah. Lahir yang pertama tuh cucu, bagus, luar biasa, semua tercover segini-gini, bener, nggak ngeluarin duit sepeser pun dalam kelahirannya, di-cover semua sama apa, asuransi, ya kan, susu apa dibeliin, wah itu nggak keluar duit sepeser pun. Pas yang kedua, inilah saya bilang nasib cici, saya bilang, kenapa? Boros ini, bener, lahir udah 10 juta, sesar 20 juta, ya seminggu sakit 10 juta, gila nggak? Nah ini saya bilang, karena lahir pada saat yang kurang bagus, boros artinya. Nah boros ini apa? Sakit-sakitan sampai sekarang. Ya, cici siap-siap modal gede. Benar, udah habis ratusan juta, anak usia 3 bulan. Luar biasa. Ini yang terkaji dalam agama kita itu dipelajari yang namanya hitungan. Maka di dalam I Ching heksagram berapa itu ada ketentuan masing-masing, sama. Dalam hal ini enggak.
Ketika lahir tanggal 9 misalnya, seperti ini karakter orangnya, ya kan? Maka mudah. Makanya kalau orang nih yang masih jomblo 30 tahun masih ada. Jomblo 30 tahun masih ada. Atau duda janda ingin merit lagi? Boleh-boleh saja. Tinggal cari orang yang kita mau tuju, tanggal lahirnya aja cukup. Bisa tanggal lahir 19 November tahun sekian. Itu udah bisa kebaca semua. Ya, karakternya nanti kebaca. Cinggi, kalau saya tahu saya tahu, ya kan? Tahu nanti karakternya seperti apa. Cinggi ini orangnya begini loh. Dia kalau ngambek begini, dia kesukaannya apa? Dia senang diperhatiin dalam hal apa? Ketahuan semua. Nah, itu nanti mudah mendekati itu. Kita berikan apa yang menjadi kesukaannya. Kita berikan itu. Kok tahu sih aku suka ini? Iyalah, saya udah praktek sendiri. Setiap pelajaran dari guru saya praktekin, Bu. Jadi saya nggak percaya sama guru saya. Emang kamu yang paling nakal kamu deh. Setiap pelajarannya saya dapat dari guru saya praktekin sendiri. Kenapa? Untuk meyakinkan saya itu benar. Kalau kita nggak praktekin benar apa kita nggak tahu. Benar nggak? Iya. Nih, kamu nggak percaya tanggal lahir sekian, karakter begini. Saya cari kan, ada tuh. Saya deketin benar. Bener, Bu. Ya. Biarpun istri orang siapapun, kalau kita tahu tanggal lahirnya, tujuannya ya ingin sekedar tahu aja seperti apa, gampang, mudah seperti ini. Tuh, hebat ya Konghucu ya. Ya maka kalau belajar I Ching dengan secara maksimal, itu bisa mempengaruhi alam semesta. Sama yang pelajari saya itu mempengaruhi alam semesta, gitu loh. Ya. Kalau nggak percaya, di nama kita, Ibu yang baju warna coklat coba diri. Saya pengen lihat. Ibu yang belakang baju warna coklat. Yang nyender, ya Ibu jangan tengok-tengok diri, Bu. Coba diri, Bu. Saya ngeliat postur tubuhnya. Coba diri, Bu. Ya, Ibu siapa namanya? Tuh. Wah, Ibu ini cukup tinggi ya. Gaya rambutnya kan dia apa sih? Agak tomboy. Dia senang petualang dia. Senang apa sih? Bergaul gitu kan, berteman, ngobrol, senang dia, jiwanya seperti itu. Orang dari postur tubuhnya ketahuan. Orang yang pendek, hati-hati. Bukan pikirannya pendek, bukan. Ya. Jadi dari karakter tubuh itu bisa ketahuan, ya. Gaya dia jalan seperti apa. Oh, ini orang pelit nih, ketahuan. Orang pelit nih ketahuan nih. Ketahuan. Jadi kalau wanita di depan saya mau bergaya bagaimana berketahuan. Nih karakternya begini nih. Gampang ini nih. Ya, seperti itu, ya. Wanita itu haus pujian, benar? Iya benar. Wanita itu haus pujian gitu loh. Ya ketika dipuji dia melayang, ya kan? Ya. Iya, ketika dia dipuji melayang walaupun semuanya gombal. Ya karena apa? Wanita itu haus pujian. Ketika gombal-gombalan dilakukan, dia senang walaupun kenyataannya beda. Ya, kamu cantik deh. Fitnah. Wanita itu umum seperti itu, gitu kan. Kalau effort yang diberikan untuk lelaki apa? Lelaki itu senang tantangan. Maka kalau punya pasangan, baru kenal calon laki, kok aku mau ini dong. Baan langsung kabur. Justin waktu itu minta apa? Jangan nyari lu. Ya. Itu lelaki itu senang dikasih tantangan begitu. Kok aku pengen ini dong. Dia nyari. Itu lelaki paling senang dilakukan seperti itu. Merasa dia berjuang. Itu lelaki gitu. Masa Bu besok sama Pak Bing, Pak aku butuh mobil dong. Langsung dikurung di kamar, diem di kamar. Ya, jadi yang layak artinya yang hal-hal kecil gitu loh. Itu lelaki senang loh. Ya, apalagi baru pacaran tuh, ya. Cewek-cewek baru pacaran bilang pokoknya, aku mau ini deh. Ingin banget gitu. Dia cariin tuh kemana juga, ya kan? Kayak orang ngidam, tahu orang ngidam? Nah, dicariin. Tapi kalau dia jadi lelaki biasanya udah males. Kalau lagi pacaran semangat. Kalau dia jadi lelaki itu begitu. Emang lelaki begitu. Semua lelaki itu kalau udah jadi pasangan, udah jadi suami, ya umumnya begitu. Tantangan itu nggak jadi menantang. Makanya suka nyari cewek lain akhirnya kan. Karena butuh tantangan lagi, gitu kan. Itu lelaki. Nggak bisa dibodohin, nggak bisa dibohongin seperti itu. Karena lelaki itu butuh tantangan, effort. Bagaimana ini usaha-usaha dilakukan untuk memenuhi gitu loh, kebutuhannya dipenuhi gitu kan.
merasa senang dia kalau bisa memenuhi kebutuhan lawan jenisnya. Itu lelaki. Tuh, makanya itu strategi. Maka perempuan itu gampang, hal-hal kecil yang dia suka apa kita berikan. Senang dia. Tuh, ya, mudah sekali. Makanya tanggal lahir itu menjadi penentu. Bagaimana kita tahu karakter orang, ya sifat orang itu dari tanggal lahir itu. Ya, mudah. Jadi ketika kita sudah mengetahui itu semua strategi kita susun kan? Ya, strategi nih, cara-cara yang baik kita susun. Jangan cara-cara yang apa ya? Ya dosa atau enggak yang dosa. Seperti apa misalnya? Ada suatu itu ya, suatu kejadian. Ada duda datang ke rumah. Koper. Bukan janda, duda ini mah. Duda jadi suka gadis, gitu kan? Suka gadis tapi usianya udah lanjut. Dibilang saya suka tapi dianya kayak kurang suka apa Per? Gampang dia bilang. Kok bisa gampang? Gampang. Tanggal lahirnya tahu. Ya. Catat kan, sukaan dia apa dia. Pokoknya saya catatin semua. Ini kalau nggak berhasil banyak cara menuju Roma saya bilang ya. Bener ya? Banyak cara menuju Roma. Ketika ini nggak berhasil, gitu kan? Ada cara lain. Saya banyak strategi, banyak cara yang diajarkan. Ya, deketin sama dia. Agak ngempan Pak Peri. Lu kasih apa emang? Coklat yang berapa? 5.000. Lu mah pelit emang. Namanya effort itu usaha dilakukan, berikan yang dia agak romantis lah, coklat yang harganya 18-20 ribu. Kelihatannya kan beda, levelnya juga kan beda, begitu kan? Dilakukan lagi, masih nggak berhasil. Berarti iya sungguh-sungguh ya. Iya jelas sungguh-sungguh dia bilang. Iya kan saya ngetes dulu, iya sungguh-sungguh enggak. Soalnya khawatir ketika dia gitu nih, dia berusaha, dia dapat tapi nggak sungguh-sungguh. Kasihan si wanita. Bener nggak? Nggak mau kan dipermainkan wanita? Ada, gitu kan? Nah, seperti itu. Ketika dia udah sungguh-sungguh, oke. Proses selanjutnya, ya kan? Metodenya begini-begini. Sarananya ini, siap ya. Tapi serius Pak Per. Ya, oke, saya kasih. Nah, pokoknya begini dah. Itu rahasia dapur saya. Jadi nggak saya kasih tahu. Dilakukan seminggu Bu. Seminggu saya dapat kabar, Pak Per, udah apa? Komunikasi udah bagus. Ya bagus saya bilang. Begitu. Jadi ketika sudah tahu tanggal lahir orang itu, semua bisa mudah. Ya, pendekatan bisa mudah. Maka janda, jomblo siap-siap. Kalau nggak dapat juga, cari cewek yang kamu suka, tanggal lahirnya kan tahu. Itu bisa. Ya. Melalui pendekatan apa sebenarnya yang jadi pertanyaan? Spiritual, melalui doa. Doa pada yang kuasa. Maka jangan main-main kalau udah doa main kuasa. Karena apa? Pertanggungjawabannya berat. Saya bilang kan saya tes dulu. Kalau you sungguh-sungguh saya kasih jalan. Tapi kalau nggak sungguh-sungguh, saya juga ikut dosa gitu kan. Takutnya permainan doang, bahaya gitu kan. Maka segala sesuatu yang kita pelajari itu ada pertanggungjawabannya. Maka harus benar-benar dipertanggungjawabkan. Menjadi dosa atau tidak, menjadi lagi kita yang ngajarin. Bahaya kalau menjadi dosa. Nah, dari sini kita ngerti sewajarnya dalam kehidupan, ya, sewajarnya dalam kehidupan kita tentukan arah kita kemana nih, gitu kan? Nah, kesabaran yang menjadi kunci tersendiri dalam kehidupan kita. Maka kewajaran itu juga menjadi penting. Maka haluannya kemana? Ya Neng ya, dikit lagi ya. Dikit lagi belum? Tanya tuh, dikit lagi apa lama, gitu kan Pak Bing ya? Karena arahnya ada. Nanti ditentukan seperti apa, maka manusia itu bisa memilih diri sendiri kalau sudah menyadari saya dilahirkan sebagai apa. Sebagai petani, sebagai guru, sebagai pedagang, sebagai bos, sebagai pekerja, atau lain sebagainya. Sudah tahu belum? Belum kan? Ya, datang ke rumah Mas Peri. Kasih tahu tadi semua. Ya, jadi saya lahir sebagai apa nih? Ada orang yang usaha 5 kali usaha gagal terus, ternyata dia tidak ditakdir untuk jadi bos, tapi jadi pegawai. Begitu, ada. Ya. Ketika jadi pegawai gaji kecil tapi tentram hatinya. Jadi bos nggak tenang, bangkrut terus pikiran kan. Maka kita lahir sebagai apa sudah ditetapkan nama yang kuasa dan kita harus tahu seperti apa diri kita arahnya kemana. Maka itu yang menjadi kesadaran kita agar kita mampu membawa diri kita ke jalan yang tepat, arah yang tepat. Nah, itu kewajaran yang harus dapat kita pahami. Butuh kesabaran, yakin Tuhan menyertai kita, ya. Weite tungkin. Sancai.